Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marklayanti, mahasiswi Universitas Negara Makassar dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang wawasan ilmu farmasi. Adapun submateri yang akan saya bawakan, yang pertama definisi farmasi, yang kedua sejarah kefarmasian, dan yang ketiga bentuk-bentuk pendidikan kefarmasian. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang definisi farmasi. Di antara kalian pasti banyak yang belum tahu apa sih itu farmasi, dan di antara kalian banyak yang beranggapan bahwa lulusan farmasi hanya menjadi seorang penjaga apotek. Tetapi sebenarnya ruang lingkup farmasi sangatlah luas, di antaranya konsultan kecantikan, penyuluh kesehatan, terapis kecantikan, pengusaha apotik, peneliti, quality control, dan tenaga pengajar. Sedangkan farmasi menurut Dr. Andes Haji Syamsuddin, farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, mencampur, memformulasi, mengombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat beserta pendistribusiannya dan penggunaannya secara aman. Yang kedua, kita masuk ke sejarah farmasi. Kata farmasi itu sendiri dalam bahasa Yunani yaitu farmakon, yang berarti obat atau racun. Mengapa dikatakan racun? Karena apabila penggunaannya atau dosisnya tidak sesuai dapat menjadi racun. Tetapi apabila penggunaan atau dosisnya secara tepat dapat menjadi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga menyusun ramuan atau racikan obat seperti seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, problematika dalam ilmu pengadaan obat menjadi rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan obat dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decret Tuy-Seilis. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan ilmu farmasi dan ilmu kedokteran itu sama. Adapun tokoh-tokoh yang memperkenalkan farmasi, yang pertama Hippocrates, yaitu pada tahun 460 sampai dengan 370. Hippocrates adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan ilmu kedokteran secara ilmiah. Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yang dalam pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang kedua, Dioscorides, yaitu pada abad ke-1 setelah Masehi. Dioscorides adalah ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya De Materia Medica, obat-obatan yang dibuatnya yaitu Aspergillium, Opium, Horgut, Hogisiamus, dan Cinnamon. Yang ketiga, Galen, yaitu pada tahun 130 sampai 200 setelah Masehi. Galen adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan
yang berasal dari alam, formula, dan sediaan farmasi yaitu Pharmacia galenica. Yang keempat, Philippus Aurelius Theophratus Bombatus van Hohenheim, yaitu pada tahun 1493 sampai dengan 1541 setelah Masehi. Adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internasional. Yang ketiga atau yang terakhir, bentuk pendidikan kefarmasian. Yang pertama, SMK Farmasi. Pada pendidikannya ditempuh selama 3 tahun. Ini sama halnya dengan SMA pada umumnya. Yang kedua, Diploma 3 Farmasi. Masa pendidikannya selama 3 tahun. Di sini, kalian akan mengerjakan tugas akhir berupa KTI atau karya tulis ilmiah. Setelah lulus, akan memperoleh gelar AMD Pharm. Yang ketiga, S1 Farmasi. Masa pendidikannya selama 4 tahun. Di sini, kalian akan mengerjakan tugas akhir berupa skripsi. Yang lulus akan memperoleh gelar S.Pharm atau SSI atau Sarjana Sains. Yang keempat, profesi apoteker. Masa pendidikannya selama 1 tahun dan akan memperoleh gelar apoteker atau APT. Yang kelima, S2 Farmasi. Masa pendidikannya selama 2 tahun dan akan mengerjakan tugas akhir berupa tesis. Dan setelah lulus akan memperoleh gelar M.Pharm atau MSI. Dan yang terakhir, S3 Farmasi. Masa pendidikannya selama 3 tahun dan akan mengerjakan tugas akhir berupa tesis dan setelah lulus akan memperoleh gelar doktor. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan